Selamat pagi. Pagi. 17 Agustus meriah ini ya. Kita langsung ya, supaya waktunya bisa ini. Kita mau bicara tentang mata dulu ini ya. Kita awali mata kita dulu ini ya. Matius 6 ayat 22. Matius 6 ayat 22. Mata ini biasa, semua orang punya mata hari ini kan? Punya kan? Saya lihat punya semua ini ya. Bisa normal melihat saya? Normal ya? Warnanya apa ini? Biru ya? Oke, normal berarti ya? Ini kita cek dulu sekarang. Kita ngeceknya sekarang mata, kalau kita mau baca firman jangan ngecek pakai warna-warna begini. Ini dilihat biasa ya. Kita cek dulu nih. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ayat 23, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Coba renungin kali ini. Bisa disambung ya? 22, 23 ya. Mata itu pelita dari tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Loh, ada kaitan apa ini? Mata yang baik itu mata yang bagaimana kira-kira? Yang bisa melihat warna, yang bisa melihat mobil, bisa melihat rumah, atau melihat apa mata yang baik? Ayo. Menurut kita nih mata yang baik, yang terang mata yang bagaimana nih? Mata itu sumber dari segala terangnya kita loh. Mata adalah pelitanya dari tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Kalau matanya jahat, gelaplah seluruh tubuh. Dari satu ini dulu. Mata yang bagaimana yang dikatakan baik, dan mata bagaimana yang dikatakan jahat. Ya. Apakah mata kita ini sekarang rusak? Bisa melihat warna kok. Ini tulisannya putih, ada hitamnya kan? Normal kan? Bisa melihat Pak Andreas, bisa melihat saya. Normal dong? Normal dong? Mata jahat atau mata baik yang seperti ini? Ayo. Ini mata apa ini kira-kira? Melihat mobil, melihat pemandangan, melihat dunia, mata yang baik nggak? Yuk. Kita mau bicara masuk ke dalam firman ini. Saudara kalau mau cari firman, bacanya gimana nih? Kalau pakai mata biasa, gawat loh. Mata biasa itu hanya melihat apa yang ada, yang kelihatan. Mata kita bisa seneng melihat yang buruk nggak? Jujur aja. Mata kita suka nggak melihat yang buruk? Nggak suka. Kalau melihat pasti ingin yang ganteng, yang cantik, yang wah, yang enak di mata. Suka nggak pemandangan di WC sama pemandangan di pantai? Suka mana? Pantai. Mata itu pasti mengarahkan kita sesuatu yang apa yang bisa kita lihat untuk kita nikmati. Ya, mata itu hubungannya selalu ingin yang terbaik buat dinikmati. Ya, sekarang pecahkan baik-baik. Kalau mata ini yang sama, saudara baca firman-Nya pakai mata ini, jadinya gimana kira-kira? Saudara ingin sesuatu yang baik, bukan? Betul ya, setuju ya? Kemudian firman-Nya juga menguatkan mata saudara. Jadinya bagaimana? Wajar nggak orang ingin yang baik? Wajar. Boleh. Sangat boleh. Ya, karena kita hidup. Tapi sekarang lihat nih, kalau mata yang sama ini, waktu bicara tentang kerohanian, waktu bicara tentang spiritual, sesuatu yang maha kuasa. Ingat ya, Tuhan itu maha kuasa nggak? Maha kan? Bisa mengabulkan keinginan kita kan? Bayangan kita kan seperti itu kan? Coba, waktu mata kita memandang, Tuhan Yesus menyembuhkan orang lain, Tuhan Yesus menyembuhkan dan Tuhan membuat mujizatnya. Mata kita memandang, gimana coba? Waktu kita sakit, kita kepingin sembuh. Segala sesuatu langsung kita paskan dengan daging ini. Apalagi firman mengatakan, misalnya sekarang nih ya, yuk kita lihat nih.
Mazmur 20 ayat 4. Mazmur 20 ayat 4. Ini kita pakai mata kita ya, mata normal kita ya. Mazmur 20 ayat 4. Kiranya, masa ini punya? Kiranya, oh bukan. Kalau itu Mazmur 29. Saya yang salah nyatet nih. Mazmur 20 ayat 5, sorry. Ayat 5. Ayat 5 ya. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancang. Seneng nggak? Seneng nggak? Kiranya diberikan kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikan apa yang kau berhasil yang kau. Apa pandangan mata kita sekarang? Nih, kalau dengar firman ini baca, saudara bayangin apa kira-kira ini? Kiranya diberikan kepadamu apa yang kau kehendaki. Apa keinginan saudara hari ini? Mata kita ingin apa? Sesuatu yang baik. Apa yang bisa kita lihat? Kepingin nggak punya rumah besar? Pingin kan? Pingin nggak punya mobil mewah? Pingin punya istri cantik, suami ganteng? Pingin semua kan? Cocok nggak sama firman ini? Pas nggak sama hati? Pas toh? Dan dijadikannya berhasil apa yang kau cita-cita kita dulu. Wah, cocok nggak? Mata kita dengan firman pas nggak ini? Pas toh? Cocok dong? Nah, mata yang mana yang kita pakai? Ayo, mata yang mana mau kita pakai hari ini? Coba, ini firman, saudara baca pakai mata yang normal. Tapi mata ini bisa menyesatkan saudara nggak kalau ini yang saudara kejar? Ya kan? Saudara mengejar segala sesuatu yang saudara pernah pandang. Saudara kalau nggak pernah lihat mobil mewah misalnya ya, di desa nggak pernah lihat mobil, nggak pernah bayangkan mobil kan? Begitu lihat orang bawa mobil, patokannya dulu naik motor sudah seneng. Ada mobil, patokannya berubah nggak? Berubah. Selalu ada perubahan yang jauh lebih. Itu mata. Makanya mata itu bisa menyesatkan kita. Semakin saudara melihat sesuatu yang belum pernah saudara lihat, pasti kepingin. Ibu-ibu juga sama kan? Belum pernah lihat barang baru, pasti pingin. Ayo terus no, ini cocok di ayat ini. Ayat ini kalau dikhotbahkan masih pakai mata yang normal ya. Saya katakan normal itu mata jasmani. Ya, mata jasmani buat kita normal kok Pak. Loh ini keinginan. Ini firmannya juga sama kok. Kalau sama-sama orang yang matanya rusak atau mata normal, loh sama-sama kita punya keinginan kok. Iya kan? Keinginan saya juga sama kok. Loh ini loh Pak, lihat Pak. Kiranya diberikan kepadamu apa yang kau kehendaki. Loh hati saya kepingin istri yang cantik. Kepingin rumah yang mewah, kepingin segala umur panjang, kepingin semuanya yang ada di dunia ini. Siapa yang nolak? Mata kita bisa nolak nggak? Nggak ada yang sanggup. Tidak ada satupun manusia yang berdiri di sini hari ini sanggup menolak apa yang pernah dilihat oleh matanya. Kalau itu sudah masuk di hati. Dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangan. Wah, orang Kristen pasti berhasil. Sukses, berat. Ukuran suksesnya apa sekarang di sini nih? Mata kita cara ngukur suksesnya apa ini? Mata kita ukuran suksesnya apa semua ini? Selalu semua yang bisa terlihat dan dilihat orang. Dah, ya. Sekarang coba lihat nih, mundur nih ya. Mazmur 10 ayat 3. Mazmur 10 ayat 3. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya.
Dan orang yang loba, orang yang serakah mengutuki dan menista Tuhan. Ini tadi akibat mata tadi. Matanya orang fasik itu selalu memuji-muji keinginan hatinya. Selama manusia ini, kalau matanya, cara pandangnya belum bisa berubah, apapun yang dilihat ini nggak kelihatan. Selalu melihat ukurannya jasmani. Coba ya, kita lihat lagi nih. Yakobus 4 Yakobus 4 ayat Yakobus 4 ya. Ayat 4. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ada sebuah koridor sekarang. Sudah dikasih nih. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia itu permusuhan dengan Allah? Ada dua dunia yang berbeda. Ya. Dunianya sudah berbeda loh ini. Ada dunia, ada persahabatan dengan dunia, itu pasti musuhnya Allah. Sekarang lihat nih. Masuk lagi di Yohanes. Ya. Satu Yohanes 2 ayat 16. Saya ayat 15-nya dulu ya. Saya sambungkan dengan tadi ya, ayat 15 ya. Ayat 15. Tadi bersahabat dunia adalah permusuhan dengan Allah. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak akan ada di orang. Sama dong ayatnya tadi dong? Sama ya? Persahabatan dengan dunia itu permusuhan dengan Allah. Kalau kita mengasihi dunia, berarti kasih Allah tidak ada pada kita. Kenapa tidak ada? Karena saudara matanya lebih senang kepada apa yang dunia bisa berikan. Nah, sekarang saya sambungkan ayat 16-nya. Nih, ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, semua loh ini ya, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Tapi saudara hidup di dunia kan? Iya, setuju saya. Saudara hidup di dunia. Tapi sampai seberapa lama? Kita kan hidup nih. Hidup semua kan? Sampai berapa lama? Ayo, saudara mau kejar yang mana sekarang? Nih, semua yang ada di dunia ini, atau saudara kejar sesuatu yang jauh lebih hebat daripada ini? Sama-sama firman kita baca hari ini, tapi kita mengerjarnya berbeda. Cara pandang kita terhadap firman sudah berbeda. Saudara kejar apa dari firman hari ini? Lihat nih, kalau saudara bicara begini, sebab semua yang ada di dalam dunia, yang bisa saudara lihat, yang bisa saudara inginkan, semuanya adalah ini loh, keinginan mata serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Makanya mata kita ini dulu melihatnya kan ini semua kan, melihat apa yang ada di dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa. Saudara mau segala sesuatunya berasal dari Bapa kan sekarang kan? Mau nggak? Mau kan? Kita mau mengenakan mata yang baik. Siapa di dunia ini yang punya mata yang paling baik? Ayo.
Siapa yang punya mata yang paling baik di dunia ini? Siapa kira-kira ya? Mata siapa yang kira-kira yang baik? Ayo. Mata siapa yang paling baik hari ini? Ini kan semua bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kalau begitu, saya mau apa yang berasal dari Bapa. Mata siapa yang bisa kita kenakan supaya kita bisa menjadi baik? Yuk, renungkan sebentar. Mata siapa ya yang bisa aku pakai? Kalau saudara baca firman, kalau pakai mata kita sendiri, bisa ketemu firman? Enggak. Saudara tidak akan ketemu firman. Saudara akan ketemu keinginanmu sendiri, yang saudara berusaha perkuat dengan firman. Mata siapa yang paling sehat untuk membaca firman? Ayo. Mata rohani siapa yang bisa kita pakai hari ini? Ayo, renungkan perlahan. Mata siapa ya kira-kira ya yang cocok buat saya hari ini? Yang gak ada lawannya deh. Mata siapa kira-kira yang pas? Siapa yang bisa? Saya pakai matanya Pak Andreas, sama dengan saya. Pakai matanya Pak Joni, sama. Bahkan mata saya sendiri pun gak bisa dipakai. Yang pas buat semua orang, yang bisa kita kenakan. Siapa kira-kira? Matanya Tuhan Yesus. Bisa nggak pakai matanya Tuhan Yesus? Bisa atau nggak bisa? Ya kan? Dari semua orang yang menawarkan, yang bisa masuk dalam diri kita, siapa coba? Saudara pernah baca kitab-kitab Israel kan? Ada 12 suku. Yehuda, Ruben, Simeon semuanya kan? Kalau kita melihat Alkitab Perjanjian Lama, kita kepingin loh punya Allah seperti itu kan? Allah yang hebat punya kan? Kepingin kan? Tapi kita gimana caranya masuk jadi orang Israel? Nggak bisa kan? Nggak bisa caranya masuk. Mau jadi Lewi? Nggak bisa juga. Mau jadi Yusuf? Nggak bisa juga. Tapi ada satu suku yang bisa membuat kita masuk. Suku siapa? Yehuda. Melalui Kristus. Menawarkan dirinya. Untuk supaya kita bisa jadi mempelainya. Orang kalau dikawin sama salah satu suku Israel, menjadi suku tersebut, menjadi bangsa tersebut. Ya kan? Semua suku yang lainnya nggak bisa. Tapi hanya Kristus yang menawarkan. Ini sekarang, kalau mata Kristus saudara pakai hari ini untuk membaca firman, sehat nggak mata kita? Otomatis jadi sehat. Karena yang saudara baca akhirnya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Kalau saudara bacanya nggak pakai mata ini, nah ini saya bacakan dulu ya. Nih, Matius 6 ayat 25 nih. Saya bacakan dulu nih ya. Kita mencari Kristus hari ini. Cara pandang kita bukan lagi ukurannya apa yang bisa kita lihat, tapi apa yang bisa kita rasakan hari ini. Ya, ini lihat ya. Yesus berkata, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kau makan atau minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Tapi ini yang paling penting ya, saya garis bawahi. Bukankah hidup itu lebih penting? Saya garis bawahi ya. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada hidup? Dan tubuh yang mana yang paling penting? Nih, konsentrasinya di sini nih. Kalau Tuhan ngomong bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, berarti Tuhan nggak mungkin ngomong yang urusan yang tidak penting. Selalu yang Tuhan mau ketika baca firman, pakai kacamatanya Tuhan. Cara berpikir kita, cara berpikir Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Karena hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalamku. Ya kan? Makanya kita bisa melihat yang Tuhan bicarakan pasti sesuatu yang penting. Yang penting itu apa? Hidup dan tubuh. Tubuh yang mana nih?
Ya kan? Kalau tubuh yang dunia nggak penting. Tubuh kemuliaan itu jauh lebih penting. Ya, makanya coba saudara lihat Yesus. Yesus punya segalanya, menyalibkan diri. Banyak orang terjebak coba begini ya. Mata lama kita ketika melihat Yesus menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati. Mata lama kita selalu ingin kejadian itu berulang pada kita. Tapi yang jasmani. Ya kan? Makanya banyak hamba Tuhan sekarang kerjaannya cuman bisa meniru apa yang dilihat oleh matanya dia. Coba lihat ya. Padahal hari itu apakah Tuhan datang ke dunia cuman menyembuhkan orang? Enggak. Tuhan itu waktu melakukan mujizatnya untuk supaya dia bisa menjadi iman. Ya, iman bukan keinginan loh. Iman itu adalah sesuatu yang dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sesuatu yang kita tidak lihat. Iman itu apa yang diharapkan dari kita? Kita mengharapkan apa ini? Kalau saudara mengharapkan uang, ya imanmu jadi uang. Ya kan? Kalau saudara harapkan sesuatu yang duniawi, ya imannya pasti berhubungan dengan duniawi. Tapi kalau iman kita yang kita harapkan adalah Tuhan, maka kita mengharapkan kehadiran Tuhan. Tuhan kalau nggak menunjukkan mujizatnya, saudara bisa percaya nggak hari itu? Nggak percaya. Karena semua yang mujizat Tuhan lakukan adalah untuk membuktikan bahwa Dia Tuhan. Selesai di situ. Sekarang kita masuk lagi nih. Ada nggak iman yang besar sama iman yang kecil? Ayo, renungkan perlahan nih. Ada iman besar, iman kecil nggak? Ada iman besar, iman kecil? Nih, saya kasih bayangan ya. Yesus sekarang pakai mata rohani kita, pakai mata Kristus. Yesus sekecil-kecilnya. Bayangkan, kecil banget Kristus, kecil banget, tapi Dia ada dalam dirimu. Sekecil-kecilnya Kristus bisa apa kalau Dia ada dalam dirimu? Yesus kecil banget, sampai sedebu. Kecil dong, tapi Dia ada. Bisa apa Yesus yang kecil dalam dirimu ini kalau Dia ada? Hah? Kemampuan Yesus yang kecil sama nggak dengan Yesus yang besar? Berarti ternyata bukan suatu ukuran kan besar dan kecilnya kan, tapi tentang keberadaannya. Ada nggak Yesus itu walaupun Dia sekecil-kecilnya dalam dirimu, yang penting Pak Andreas dan semua jemaat ini yakin Dia ada. Kalau Dia ada, Yesus yang kecil banget ini mampu melakukan segala-galanya. Ini lihat loh, itulah iman. Makanya Yesus ini sampai menampilkan dirinya. Percayalah. Ayo kita baca ayatnya. Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20. Ya, makanya ini kita mau buka mata rohani kita ini. Ya, carakannya kita melihat, kita lihat nih sekarang. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Karena kurang percaya nih, nggak percaya siapa sih Kristus ini? Ya, sebab aku berkata kepada, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman. Iman ini adalah Kristusnya. Iman bukan keinginan. Iman ini Kristusnya. Ini saya bukakan ayatnya. Sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Iman ini adalah Kristus. Galatia 3:23. Yuk. Sekarang kita lihat nih, kita harus belajar baik-baik ya. Galatia 3:23. Galatia 3:23. Sebelum iman itu datang, berarti siapa yang datang? Yesus. Kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Dulu sebelum Kristus orang Israel dibentengi oleh hukum Taurat supaya nggak melenceng kemana-mana. Sampai iman itu telah dinyatakan. Ya, ayat 24-nya. Jadi
Hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. 26-nya. 25-nya. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan. Sekarang saya tanya nih, iman kita sudah datang nggak? Kristus sudah datang nggak hari ini? Sudah semua kan? Berarti kita sudah tidak dalam pengawasan hukum Taurat. Karena Kristus sudah datang, walaupun dia sekecil-kecilnya, dialah pembuat hukum itu. Hukum Taurat mengatur jangan membunuh, jangan berzina. Tapi orang tetap bisa membunuh, tetap bisa berzina. Kenapa? Karena mereka cuma takut sama peraturan. Tapi keinginan hatinya masih ada. Nah, sekarang kita beda. Kita sekarang mengenakan Kristus. Kristus ingin membunuh nggak? Enggak. Kristus ingin berzina nggak? Enggak. Makanya kitalah sekarang menyangkal diri kita hari ini. Hari ini aku sangkal diriku. Aku sudah mati. Pak Andreas sudah mati. Pak Joni sudah mati. Yang hidup sekarang adalah Kristus. Makanya mata yang kita pakai sekarang adalah mata Kristus. Cara pandang kita hari ini memandangnya adalah Kristus. Kalau kita sudah memandang pakai kacamatanya Kristus, cari dahulu kerajaan sorga. Iman sudah datang, sudah kita pakai. Makanya kita akan enteng baca firman ini. Kehidupan ini menjadi sangat ringan. Kenapa? Saudara yang jalan sekarang, tubuh saudara kan tinggal gitu toh. Saudara yakin nggak kalau yang jalan Kristus itu enak? Dibawa kemana kalau Kristus hari ini hidup? Hidup saudara dibawa kemana sama Yesus? Ke neraka atau ke surga? Surga. Pasti kehidupanmu dibawa oleh yang hidup sekarang ini menuju surga. Pasti. Saudara nggak tahu jalan ke surga kok. Tubuh ini nggak ngerti jalannya ke surga. Tubuh ini pikir bahwa dunia inilah surga. Enggak. Kita akan dibawa naik level lagi. Saudara akan menikmati yang namanya surga tanpa kehabisan waktu. Kalau di sini ada habisnya waktu, ya kan? Makin dikejar makin pendek waktu ini. Nanti urusan surga ini yang harus saudara dapat sekarang ini. Makanya hanya lewat hidup Kristus. Kita nih menyangkal diri itu tinggal ngitu tok wis Tuhan, engkau lah yang sekarang berjalan sudah. Saya tak ikut saja. Biarlah matamu yang memandang, biarlah engkau yang menikmati semua kehidupanku. Kalau Yesus bawa tubuh kita hari ini, dia akan bawa kemana kira-kira? Waktu kita sakit, dia tahu nggak sih perlu diajari? Tuhan sembuhkan aku. Perlu diajari nggak? Nggak perlu. Dia lo tahu, dia ada dalam diri kita. Dia menjadi satu dengan diri kita. Tapi yang Tuhan mau utamakan begini loh. Pakiin aku ini. Mataku pakiin. Hidupku ini pakiin. Jangan pakai dirimu. Kalau diri kita kan pasti melawan terus toh. Pakiin Kristus, percaya. Siapa yang gak percaya kalau Yesus bawa kita pasti bawa kepada kegagalan, pasti bawa kehidupan yang jauh lebih baik. Siapa yang gak percaya? Ayo coba. Di antara tubuh kita ini siapa yang paling menyangkal? Yang paling berontak duluan siapa? Daging. Ini lo berontak. Kenapa? Karena gak yakin. Tapi coba ketika ini pas no, tundukkan daging ini. Miliki mata yang sehat. Begitu Yesus ngeplek dalam diri saudara, kira-kira gimana sih rasanya? Gimana rasanya coba? Kalau sekarang nih misalnya Pak Andreas dulu sudah mati. Kapan matinya Pak Andreas? Oh sudah lama. Sudah mati. Karena Pak Andreas sudah mati, hidup yang sekarang syukur nggak Pak Andreas? Syukur kan? Aku sakjane mati ket biyen. Apa yang bisa aku nikmati sekarang adalah kehidupan kedua. Setelah aku menerima Kristus. Coba, kalau semua orang merasa sekarang sudah merasakan kehidupan setelah kematian, saudara butuh apa lagi hari ini? Adakah dunia ini menarik buat saudara? Tidak ada. Kerajaan sorga dan kebenarannya, saudara sudah kenakan sejak sekarang. Makanya dunia ini nggak menarik kok. Tapi saudara membayangkan, kapan aku bisa mengenakan tubuh kemuliaan ini? Coba lihat nih. Betul nggak tubuh kemuliaan diidam-idamkan oleh Paulus? Nanti ya kita baca ya, nanti.
Jadi sekarang semua punya iman ya pada Kristus ya. Nggak perlu besar, sebesar biji sesawi. Tapi saya katakan lagi, wis, nggak bisa sebesar biji sesawi. Nggak pernah lihat biji sesawi, pernah lihat beleduk? Debu pernah lihat? Bisa kan bayangkan debu? Kecil dong. Masa Yesus nggak ada sebesar biji debu itu? Masa nggak bisa ada dalam diri kita? Dengan perbuatannya dia, dengan mujizatnya dia waktu itu, dengan penyalipannya, dengan kebangkitannya, masa sih nggak ada yang bisa membuktikan sampai saudara itu punya keyakinan sedikit aja? Masa kurang? Kalau itu dia ada, lebih dari cukup kan? Lebih dari cukup kan? Kita loh nggak mengejar yang aneh-aneh hari ini, ya? Coba bayangkan sekarang. Kalimat ini, ketika hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus ada dalamku. Kurang apa coba? Ayatnya dari mana dia? Galatia ya. Galatia berapa Pak Jan? Enggak, Galatia hidupku bukan aku lagi. Galatia 9. Coba bukakan. Galatia 20. Galatia 2:20 ya. Bukan, Galatia 22 ayat 19 dulu ya. Yuk. Nih, ini kita semua. Makanya mata kita sekarang tidak boleh lagi ya kita pakai untuk membaca firman. Kita sudah berubah nih. Sebab aku telah mati. Saudara dulu mati sudahan matanya ya. Kalau mati itu semuanya akan mati kan? Kita semua mati kan? Oleh hukum Taurat. Artinya begini, kita kepingin mendapat janji-janji Tuhan melalui orang Israel, tapi kita ini mati karena hukum Taurat. Siapa yang gak pernah berdosa hari ini? Pernah berdosa semua gak? Pernah kan? Hukum Taurat mengatur kalau orang berdosa bagaimana? Rajam. Ya kan? Mati gak dirajam? Mati toh? Saudara kalau masuk hukum itu, saudara sudah mati semua. Kalau saudara cari kehidupan, hukum Taurat mematikan saudara semua. Saudara sudah mati. Siapa yang pernah mencuri? Saya pernah. Tangannya harus dipotong. Ya kan? Siapa yang pernah berzina? Saya dulu juga pernah. Harusnya saya mati. Siapa yang gak pernah berzina? Gak usah angkat tangan, nanti istrimu marah. Ya. Semua pasti pernah melakukan sebuah dosa. Waktu kita berdosa, hukum Taurat mengatur pasti kita mati. Nggak ada pengampunan di sana. Dosa ketahuan mati. Makanya perempuan yang bersundal, apa akibatnya? Orang Farisi sama imam-imam bawa ke Yesus untuk diapakan? Hukum mati. Lempari batu. Kedapatan berzina dilempari batu. Mati semua kan? Hanya Kristus yang bisa membebaskan dia dari sebuah hukuman mati. Yesus bilang, siapa yang gak pernah punya dosa, lemparannya dulu. Gak ada yang berani kan? Yesus membebaskan orang yang mati menjadi hidup. Hari itu orang itu mati gak, cewek itu? Mati sebetulnya, mau dilempar batu kok. Tapi Yesus memberikan kehidupan. Ini kamu hidup lagi, tapi jangan berbuat dosa lagi. Ya kan? Nih, sekarang lihat nih. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Karena hukum itu semuanya kita ini mati. Wis mati wis. Ya. Mati sekarang. Untuk hukum Taurat. Aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Wis mari mati ya. Supaya aku hidup untuk Allah. Hari ini aku sekarang dibangkitkan. Yang bisa menyelamatkan hidupku hari ini adalah Allah sendiri. Siapa dia? Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ayat 20-nya. Namun aku hidup. Ya. Tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup. Berarti kita bukan sendiri lagi. Tapi hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Berarti siapa yang hidup? Makanya yang kita persembahkan adalah tubuh yang hidup. Hidupnya Kristus. Bukan mempersembahkan tubuh yang masih hidupmu, tapi tubuh yang masih hidup. Hidupnya bukan kita, tapi Kristus. Ini yang saudara bawa. Ini yang saudara persembahkan.
Bisa nangkep ya? Jadi saudara sekarang naik ke level lagi. Di sini siapa yang pernah melihat makhluk surgawi? Pernah ada yang melihat makhluk surgawi? Belum? Belum? Nggak ada, kepingin nggak nonton makhluk surgawi? Siapa yang pernah lihat makhluk surgawi? Ayo. Ada yang kepingin? Om, mau? Lihat makhluk surgawi mau? Bapak mau? Nggak mau? Loh, nggak ada yang pernah lihat? Ayat ini kan makhluk surgawi. Yesus makhluk surgawi nggak? Yesus itu mengajarkan yang surgawi, saudara terima sekarang, bukan nanti. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Buminya di mana? Yesus di kita. Yesus makhluk surgawi atau makhluk duniawi? Surgawi. Saudara pernah ketemu dia? Sudah bukan ketemu lagi. Dia loh hidup bersama-sama dengan aku tadi. Makanya tanpa disadari toh. Tanpa disadari kan, bahwa ternyata ini loh, kita ini sekarang menemui yang namanya makhluk surgawi. Adam makhluk alami. Nih saya kasih ayatnya ya. Adam itu makhluk alami ya di dunia ini, tapi Kristus makhluk surgawi. 1 Korintus 15 ayat 46. Kita baca mulai ayat 45 ya. Mulai ayat 45. 1 Korintus 15 ayat 45. 1 Korintus 15 ayat 45. 45. 45. 1 Korintus 15 ayat 45. Ayat. Seperti ada tertulis, manusia pertama ya adalah makhluk yang hidup. Makhluk tok yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Makhluk hidup sama yang menghidupkan itu beda. Makhluk yang hidup bisa mati, tapi yang menghidupkan nggak bisa mati. Ayat 46-nya. Ya. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani, tetapi yang alamiah. Ini kita sekarang nih ada dalamnya. Kemudian barulah datang yang rohani. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Kalau dia asalnya dari sorga, makhluk apakah dia? Sorgawi. Ayat 48-nya. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu dan tanah. Makanya kalau saudara berasal dari debu dan tanah, matanya juga melihatnya cuman urusan debu dan tanah, yang sifatnya sementara. Tapi lihat nih, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Ayat 49-nya. Sama seperti kita telah memakai rupa yang alamiah. Sama kan? Kita kan ada alamiah kan? Demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Coba, kapan ini dikenakan? Mau nunggu nanti? Sekarang kan? Makanya ini loh, kita ini ada tubuh alami, tapi kita juga sekarang memakai rupa yang sorgawi. Hari ini yang kita lihat bukan Pak Andreas. Jemaat di sini sekarang rupanya harus Kristus. Ya. Coba, enak nggak kalau seperti ini? Ayat 53-nya nih, ya. Ayat 53-nya. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Kapan kalau begini? Yang binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati.
Ini harus saudara kenakan sekarang. Saudara sekarang kalau ditanya sama orang akan melihat bahwa saudara ini makhluk surgawi. Ingat ya, makhluk surgawi itu punya kekudusan dari dalam. Orang yang kudus pasti perbuatannya baik menurut ukuran Tuhan. Tapi kalau orang manusia biasa itu hanya bisa berbuat baik, tapi dalamnya belum tentu kudus. Ingat ya, hanya yang sempurna yang bisa kita kenakan. Ayat lanjutnya, 54-nya. Makanya saudara, kemenangan itu bukan nanti. Nih ya, pelan ya, belajar ya. Dan sesudah yang dapat binasa ini diri saudara ya, mengenakan yang tidak dapat binasa, ya. Dan sesudah loh berarti jawabannya ya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Kapan kemenangan ini? Sekarang, nggak nunggu mati nanti. Saudara sudah memperoleh kerajaan surga duluan, sudah hidup duluan, ya kan? Kalau saudara mengenakan ini, maut telah ditelan dalam kemenangan. Enak nggak Pak? Berarti ada maut lagi nggak? Nggak ada. Bingung kiamat? Bingung rapture? Bingung nggak? Nggak bingung. Loh, aku sudah hidup sudah ada Kristus yang siap membawa aku sewaktu-waktu. Ngapain saya bingung dengan kematian? Saya sudah nggak bisa mati kok. Ya kan? Coba Pak Andreas sekarang. Yesus sudah hidup, Bapak sudah hidup, Ibu sudah ada Kristus, sudah ada hidup, masa bingung mati lagi? Ini loh, aku yang dapat binasa ini sudah mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang dapat mati ini sudah mengenakan yang tidak dapat mati. Berarti saudara bisa mati nggak? Ayo coba. Yang dapat mati ini sudah tidak bisa mati. Berarti bisa mati nggak? Ada nggak kematian buat kita? Ada nggak kematian? Nggak ada. Sudah nggak ada kematian buat kita. Kematian kita sudah karena hukum Taurat dulu. Hari ini saya sudah hidup. Nggak ada lagi kematian. Makanya genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ini yang kita kejar hari ini. Sudah nggak ini kita pakai sudahan? Ya kan? Saudara mau ngejar apa lagi nih? Ini bisa dibeli pakai duit nggak? Nggak bisa. Ini ditawarkan gratis buat semua orang untuk menikmati dunia sampai kekekalan. Iya, coba pilihan enak mana nih? Saudara mengejar apa yang dilihat mata normal kita, sementara bubar. Tapi ini nggak bisa bubar. Ayat 55-nya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Baru saudara berani nantang maut. Di mana sih kemenanganmu? Nggak ada. Di mana sengatmu? Nggak ada. Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Sudah nggak mempan lagi. Karena kita sudah tidak diperhamba oleh hukum. Yesus sudah hidup dalam diri kita. Orang yang hidupnya bukan dia lagi tapi Kristus bisa berbuat dosa nggak? Nggak bisa. Karena kita sudah minggir. Kristus yang tampil. Kalau saya yang tampil di depan, saya bisa jatuh bangun. Tapi kalau Kristus nggak bisa. Yesus membawa kita menuju kesempurnaan. Makanya ada ayat firman kan, sempurnalah kamu seperti Bapa juga sempurna. Makanya yang bisa membawa kita sempurna sebetulnya siapa sih? Kristus yang bisa membuat kita sempurna. Kita lo nggak mampu. Makanya sangkalan dirimu, hari ini bukan aku, tapi Kristus. Coba ini jadikan kebiasaan. Sampai saudara itu betul-betul menyadari bahwa saudara dengan Kristus sudah tidak bisa dipisahkan. Ya kan? Kalau orang nggak ngerti kan ngepas noy kan angel. Makanya hubungan Kristus dengan saudara sudah harus menjadi sebuah cinta. Orang kalau cinta itu pribadinya kena. Ya, Pak Andreas sama Ibu pribadinya kan masuk dong. Pak Andreas bisa cinta sama Ibu karena ada pribadinya. Saya belum tentu cinta sama Ibu, ya kan? Orang di sini belum tentu cinta sama Pak Andreas. Kenapa? Karena nggak ada kaitan cinta. Sekarang kaitannya dengan Tuhan, sampai Tuhan bisa masuk dalam diri kita ini. Apa yang menyebabkan? Cinta tadi. Orang kalau cinta ingin pribadi tersebut tidak terlepas, ya kan? Masuk dalam diri kita. Masuknya Tuhan itu hanya melalui cinta. Apakah semua orang Kristen pasti cinta sama Tuhan? Ayo.
Apakah semua orang Kristen pasti cinta sama Tuhan? Belum tentu. Saudara melihat Tuhan hari ini, banyak orang Kristen melihat Tuhan datang hanya melihat waktu, coba jujur aja. Saudara cinta sama Yesus hari ini, cinta apanya? Cinta apanya hari ini? Kalau orang cinta sama sesuatu yang apa yang dia punyai, biasa. Ya kan? Orang cinta sama Allah, biasa. Tapi kalau sekarang benar-benar saudara cinta ketika Allah, saudara ketemu sama Tuhan, pasti mati loh. Musa ketemu sama Tuhan gak bisa. Tuhan sekarang mau ditemui, karena saudara menyatakan diri cinta, dia mau menemui tapi sebagai manusia biasa. Mau ketemu Yesus, manusia biasa yang tidak bisa apa-apa, disalib menengai sama dengan kita. Mau saudara menyenangi seorang raja karena dia raja, tapi dia raja bilang, kamu gak bisa ngawinin aku karena kamu bukan bangsawan. Kalau kamu kawin sama aku yang turun jadi raja ya. Aku menurunkan semua gelarku untuk mengawini dirimu. Masihkah engkau cinta sama aku? Apa adanya? Kalau hari ini Kristus turun dari surga, melepaskan semua kemuliaannya di hadapan saudara. Aku manusia biasa yang sama dengan engkau. Masihkah engkau cinta sama aku? Ini sekarang. Ayo. Masihkah kita cinta? Kalau Yesus sama dengan kita sebagai seorang manusia. Cinta kita di mana hari ini? Saya cinta Tuhan lek kon menyembuhkan aku. Aku cinta Tuhan kalau engkau memberikan aku apa-apa yang bisa aku miliki. Coba, kadar cinta kita di mana levelnya hari ini? Apakah sudah sampai level yang tadi? Aku ini sudah mati Tuhan. Kalau engkau nggak menghidupkan aku nggak bisa hidup. Level kita di mana hari ini? Kesadaran kita di mana hari ini? Coba aja. Renungkan Bang. Baik. Kalau orang mencintai Tuhan, ketemu Kristus gak? Orang mencintai Allah, pasti ketemu Kristus. Orang mencintai Kristus, pasti ketemu Allah. Yohanes 14:21. Ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ini dulu sebelum di Yohanes, ayat ini selalu muncul di Musa. Betul ya? Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Berarti orang yang mengasihi Tuhan pasti melakukan perintahnya. Setuju ya? Makanya banyak orang Kristen sekarang, coba lihat nih, sudah memegang perintah dan melakukannya enggak? Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Coba bayangkan ini Pak Andas. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ini universal nggak? Ini universal buat orang. Orang Hindu, orang Buddha, orang Muslim, semua orang yang mencari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Harusnya kalau dia benar-benar cinta, ketemu Kristus nggak? Ketemu Kristus. Nah, ia pun akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sebenarnya penginjilan itu nggak usah repot. Suruh dia nyintai Tuhannya, asal Tuhannya sesuai dengan pencipta langit dan pasti Tuhan mempertemukan jalannya nggak? Aku akan menyatakan diriku dengan cara gimana? Tuhan itu punya roh yang bisa masuk untuk menyeret orang itu untuk memperkenalkan. Rasul Paulus kenal Tuhan nggak zaman dulu? Kenal Kristus nggak? Belum kan? Ada Paulus, ada Kayafas, ada siapa lagi imam-imam. Semua orang-orang yang kelihatannya cinta sama Tuhan kan? Mencintai Allahnya kan? Tapi lihat, kenapa Tuhan pilih Paulus? Di antara Kayafas sama Paulus, siapa yang punya cinta sama Tuhan? Hati yang tahu kan Tuhan dong. Tuhan mau menemui Paulus untuk dipakai sebagai alatnya. Lihat nih, Kisah Rasul 13. Coba ya. Kisah Rasul 13. Sembilan. Ayat 5. Ayat 3. Kisah Rasul 9 3. Ini saudara bayangin, yang repot sebenarnya, yang menginjili Paulus siapa? Enggak ada yang menginjili.
Tidak ada yang menginjili Paulus, tapi Paulus punya rasa cinta sama Tuhan. Ya, dalam perjalanan ke Damsyik, di dekat kota itu tiba-tiba cahaya memancar dan langit mengelilingi. Padahal Paulus niatnya, hatinya dia berkorban-korban untuk menganiaya orang-orang Kristen. Waktu dia melakukan itu, untuk siapa dia lakukan? Untuk Tuhannya, rasa cintanya dia. Dan dia tahu Paulus ini sebenarnya cinta sama dirinya. Makanya dalam perjalanan ditemuinlah. Kemudian ayat 4-nya, ia rebah ke tanah dan kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau ani. Sama enggak dengan Yohanes tadi? Kalau orang punya mengasihi aku dan melakukan perintahku, ia akan dikasihi Bapakku dan aku akan menyatakan diriku. Yesus menyatakan diri langsung kepada Saulus. Tidak ada orang yang berperan hari itu. Yesus sendiri turun tangan. Hasilnya apa? Hasilnya apa Paulus? Hasilnya Paulus kalau yang Yesus menginjili sendiri? Ayat 15. Hasil orang-orang yang diinjili dan ketemu Kristus sendiri bukan seperti orang-orang jadi-jadian sekarang. Rasa cintanya dia melekat erat. Ayat 15 ya. Tetapi firman Tuhan, orang-orang takut, Ananias takut. Tuhan, ayat 13 dulu ya. Jawab Ananias. Jawab Ananias, lihat nih. Rasul Paulus bukan orang baik di mata orang-orang hari itu. Jawab Tuhan, dari banyak orang telah ku dengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatannya yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Jahat luar biasa. Tapi Tuhan melihat hatinya Paulus. Dia ini sebetulnya nggak jahat. Dia ini cinta sama Tuhan. Kenapa Tuhan nggak pakai Kayafas? Karena Kayafas nggak ada cinta sama Tuhan. Terus lanjutnya 15-nya. 14-nya. Dan ia datang kemari, ayat 14-nya, dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Ayat 15-nya, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ayat 16-nya, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung karena namaku. Untuk menyelamatkan orang, Tuhan tahu caranya. Ya, makanya kita sekarang kalau sama orang-orang, kamu cinta sama Tuhanmu, minta hidayahnya sendiri. Kalau kau cinta sama Tuhan, pasti Dia akan hadir untuk menarik siapa dirinya Dia. Gampang kan? Kita nggak usah bingung, tapi Tuhan sendiri akan menyatakan dirinya. Kembalikan Yohanes 14 ayat 21 tadi. Kan sama kan? Paulus itu melakukan perintahnya. Makanya dia bilang, hukum Taurat aku lakukan tidak bercacat. Nih, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Saudara mau baca ya? Saya lihatkan, waktu saya panjangkan ya. Kita lihat Paulus ini. Paulus itu dalam kehidupannya tidak bercacat, tidak bercelah dalam melakukan hukum Taurat. Filipi 3 ayat 6. Mulai ayat 4 dulu ya. Mulai ayat 4 dulu. Ya. Tentang ayat 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh hal-hal percaya pada hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Nih, ayat 5-nya ya. Disunat pada hari ke-8. Taat toh? Hari ke-8. Pas. Dari bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Terus tentang kegiatan penganiayaan jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Berarti Paulus benar-benar mengasihi Tuhan. Makanya Tuhan mau memakai diri Paulus. Ya, tapi ayat 7-nya ya. Tetapi apa yang dahulu keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya, kita kembali ke Yohanes 14:21 tadi.
Ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yesus dengan Bapa jadi satu nggak ini? Jadi satu. Dan barang siapa mengasihi aku, ini buat kita kan? Yang atasnya kan universal kan? Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Kan sama ini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Akunya Allah sekarang misalnya. Aku dengan Kristus ini sama ini. Ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Makanya kalau orang cinta sama Allah, pasti ketemu Kristus. Orang cinta sama Kristus pasti ketemu Allah. Ayat 23-nya. Ayat 23-nya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kan sama dong. Yang satu cari Allah ketemunya Kristus, yang kita cari Kristus juga ketemu Allah. Mau dibolak-balik juga sama, tapi harus tahu. Makanya enaknya nih loh kalau sudah ketemu Kristus ya. Yohanes 17 ayat 10. Barulah kita bisa bicara begini, dan segala milikku adalah milikmu dan milikku adalah milikmu, dan aku telah dipermuliakan di dalam Pak Andreas, di dalam semua kita. Makanya kita ini karena kita milik Kristus, Allah juga memiliki kita semuanya, jadi satu kesatuan. Enak kan? Enak nggak? Enak banget. Makanya coba lihat nih, Matius 22:36. Mundur ya, Matius 22:36 ya. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Zaman hukum Taurat nggak ada orang Kristen, Pak. Yesus ini masih belum menunjukkan, Mas Ian, ya kan? Masih berusaha nyari pengikut-pengikutnya, ya kan? Mana yang terutama? Ayat 37 jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Kalau orang mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap akal budimu, wujudnya kemana? Ayat 2-nya, ayat selanjutnya. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua adalah yang sama dengan itu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya kan? Enak dong? Simpel kan? Sekarang saudara mengasihi Tuhan kan? Setuju ya? Saudara mengasihi sesama kan? Setuju ya? 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat 15. Nih. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Nah, mateng guys. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Wih, gawat nih kan? Kita mau nuruti perintah nih sekarang nih. Mencita sudah jadi seorang pembunuh. Kenapa bisa begitu? Ayat 16-nya. Yuk. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita pun wajib menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara kita. Sekarang ada pertanyaan nih. Saudara berani menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara kita? Pak Andreas mau? Nih. Ada yang mau? Nyawamu diminta oleh orang lain untuk diserahkan. Mau? Tadi, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap pikiranmu dan segenap akalmu, dan kasihlah sama manusia. Ada firman seperti ini. Membenci manusia sama dengan pembunuh. Demikian kita ketahui bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara. Mau? Nah, berat ya ayatnya? Berat nggak? Ada yang mau di belakang? Hah? Ada yang mau? Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Kristus cinta sama kita. Dia rela mati. Ya kan? Dia rela mati buat saudara. Dia membuktikan. Dia cinta pada Allah pada hari itu. Dan dia juga membuktikan cintanya pada kita. Dia berikan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Matang kan ini. Yuk. Udah gawat ini.
Coba. Kalau kita baca pakai mata normal, pasti kita menjauhi ayat ini. Karena mata kita menolak. Nyawaku, aku mati untuk orang lain. Kan Yesus sudah. Ngapain aku ikut-ikut? Kan Yesus sudah. Kalau mata normal. Sekarang perlahan ya. Coba ya. Demikian kita ketahui cintanya Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk Yesus. Menyerahkan nyawanya mati nggak? Mati nggak Yesus? Yesus menyerahkan nyawanya buat Andreas, mati nggak? Mati atau hidup Kristus ini? Hidup kan? Nyawanya di mana sekarang? Yang sudah diserahkan kemana? Nyawanya sudah diberikan kepada kita. Yesusnya mati nggak? Enggak kan? Nyawanya ada di kita hari ini. Maka kita pun wajib menyerahkan nyawa kita. Nyawanya Pak Andreas, nyawanya siapa tadi? Kasih ke orang, Pak Andreasnya mati nggak? Sekarang Kristus di Pak Andreas. Pak Andreas kasihkan nyawanya Pak Andreas yang hidup itu pada orang lain. Hilang nggak Kristusnya? Enggak, itulah harta sorgawi. Saudara mau orang lain hidup kan? Caranya hidup gimana? Harus Pak mengenakan Kristus. Ini sekarang kan saudara nih. Kristus menyerahkan hidupnya dikasih saudara. Saudara punya Kristus kan? Saudara nggak mau kasihkan Kristus buat orang lain? Mau atau nggak mau? Loh, hidupnya kan bukan aku lagi dong. Tapi Kristus dalamku. Yang diminta siapa ini? Nyawamu atau nyawanya siapa ini? Kita sekarang siapa hidupnya? Nah, kenapa orang bingung? Karena nggak ada Kristus dalam dirinya. Makanya lo nyawaku. Kalau kita masih berpikir nyawaku, ya saya juga nggak mau. Tapi karena ini Kristus, mau berapa? Mau berapa? Mau berapa? Kristus saya kasihkan, hilang nggak Kristusnya? Nggak bisa. Yang namanya sorgawi itu dikasih makin banyak. Makanya Pak Andreas menginjil, mengkhotbahkan adalah memberikan Kristus kepada orang lain. Habis-habis nggak ini? Bisa habis nggak? Angel atau gampang ini? Hah? Susah atau gampang ada? Lo lihat ya. Demikian kita ketahui bahwa kasih Kristus lu cinta sama kita. Dia berikan hidupnya supaya kita hidup. Kita pun juga melihat, sekarang kembalikan ayat 15-nya. Melihat saudara-saudara kita, Yesus bisa benci sama orang lain nggak? Enggak dong. Yesus melihat orang lain yang belum ada Kristus gimana rasanya? Ingin supaya dia bisa masuk kepada orang itu. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh. Pembunuh karena bukan Kristus. Kristus nggak pernah benci. Dan kamu tahu tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu Kristus. Makanya nggak ada pembunuh. Yang ada adalah kita ini orang-orang yang menghidupkan orang-orang mati. Kita bukan pembunuh. Kita ini sekarang adalah yang menghidupkan orang-orang mati. Yesus menghidupkan orang mati. Yesus membukakan mata orang buta. Yesus membukakan telinga orang tuli. Kita pun juga sama hari ini. Kita membangkitkan orang-orang yang sedang mati. Supaya dia hidup sama seperti kita sekarang hidup. Ini kan sama kan ya? Paham ya? Demikian kita ketahui kasih cintanya Kristus loh. Buat saudara rela mati untuk membuktikan bahwa dia hidup. Dan nyawanya, hidupnya ada dalam saudara hari ini. Makanya kita pun wajib menyerahkan hidup kita untuk saudara-saudara. Tadi saudara bingung karena merasa apa loh, nyawa aku tak kena. Mek situ-situ iki, lak mati aku. Tapi kalau sekarang saudara dalam setiap hari, Yesus yang hidup ini. Ini Yesus yang hidup. Ini Kristus. Saudara mau berikan kepada 1 juta orang pun nggak ada masalah. Ya kan, kalau saudara memberikan nyawa untuk 1 orang, saudara mati, besoknya mati semua, buyar lagi pelayanannya. Ya kan? Ini supaya orang lain juga hidup. Dosa menjalar lewat 1 orang, lewat Adam. Ya kan? Sekarang yang hidup juga lewat Kristus. Kita pun juga sama hari ini. Kita sekarang adalah Kristus. Mata jasmani kita menolak ini. Mata rohani kita sekarang melihat bahwa aku sekarang harus menghidupkan orang lain. Orang-orang yang mati ini harus aku hidupkan. Gimana caranya aku menghidupkan? Aku berikan hidupku, yaitu Kristus kepada orang itu. Gampang dong? Gampang kan?
Nggak sulit kan ternyata kan? Walah cuman itu tok ternyata. Iya. Lah hidupmu siapa sekarang? Kan tadi sudah mati. Sudah, jangan bicara Pak Andreas, jangan bicara Pak Joni, jangan bicara saya lagi. Tapi sekarang adalah Kristus. Tiap hari ngomongnya aku iki Kristus. Kalau lagi ngomel-ngomel langsung ngomong jarine Kristus. Ya kan? Kan gitu aja dong. Kalau lagi nggak karu-karuan, jarine Kristus. Masa Yesus seperti ini? Ya kan? Jadi untuk berbuat baik perlu diajari lagi nggak? Masa Yesus perlu diajari? Caranya berdoa, caranya nyumbang, caranya puasa. Masa Yesus harus diajari? Makanya semuanya harus timbul dari keinginan. Karena Kristus toh, dia akan membawa kepada kesempurnaan. Coba siapa yang berani ngajari Yesus? Ayo kita ngajari Yesus, kamu harus begini sama istrimu, sama anakmu harus begini. Ada nggak yang berani? Hidup harus begini loh ya, doa jam 5 pagi, jam 4 pagi. Perlu nggak? Ayo coba, siapa yang bisa ngajari Yesus? Nggak ada. Kita ini sekarang cuma nunut. Ya kan? Kita ini bagaikan sekarang anak kecil yang digendong oleh seorang ibu untuk mencapai sorga. Anak cilik bertingkah penang di surga nggak mampu. Yang bisa membawa kita ke surga dalam gendongan hanya Roh Kudus melalui Yesus Kristus ini. Makanya hidup kita hari ini menjadi sangat-sangat ringan. Sangat ringan. Wis ono masalah, Yesus yang melok. Yesus yang ini, hidupku bukan aku lagi. Dia tahu apa yang aku butuhkan. Selama aku hidup di bumi, dia tahu apa yang aku butuhkan. Nggak mungkin Yesus menyiksa diriku sampai aku dipateni tanpa sebab, nggak mungkin. Dan selama aku dibutuhkan, aku bisa membuat orang lain hidup. Kalau saudara bisa menghidupkan orang lain, Tuhan kira-kira bangga nggak dengan saudara? Pak Andreas bisa menghidupkan orang-orang mati. Bangga nggak Tuhan? Bangga. Orang-orang inilah yang akan diperpanjang sama Tuhan. Kenapa? Untuk membagikan orang-orang mati. Tapi hidupnya Pak Andreas nggak ada ketakutan. Mati adalah keuntungan. Kenapa untung? Karena sudah pakai tubuh kemuliaan. Tapi jika aku hidup, aku harus hidup untuk Kristus. Mana yang aku pilih? Nggak bisa milih, mau enak kabeh. Ya kan? Makanya hidup menjadi sangat ringan. Ya. Makanya kita cari Tuhan hari ini. Cuma satu, cari hidup. Supaya mata kita ini betul-betul beralih dari mata yang jasmani menjadi mata yang rohani. Ya, tawaran Tuhan itu cuma satu. Nggak mungkin dia bicara yang lebih penting daripada hidup itu. Matius 19 ayat 16. Kita lihat perjanjian baru ya. Perjanjian baru, tidak ada satupun kalimatnya Yesus. Kalau kamu pengen kaya, pengen sugih, lakukan, tidak ada. Dia selalu bicara tentang kehidupan. Ini lihat nih. Matius 19 ayat 16. 19-16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru," orang ini kalau di Lukas dicatat seorang pemimpin, "perbuatan baik apakah yang aku perbuat untuk memperoleh hidup yang..." Berarti orang ini sebenarnya sudah baik gak? Sudah baik. Tapi dia ingin cari Yesus karena Yesus bisa menjanjikan kehidupan. Dia nggak mungkin, "Yesus, aku pengen lebih kaya." Nggak mungkin. "Yesus, apa yang aku bisa lakukan? Perbuatan baik apa kira-kira untuk memperoleh hidup yang kekal?" Loh, cuman itu berarti dia sudah percaya kan Yesus bisa memberikan hidup yang kekal. Perbuatan baik apa lagi Tuhan yang kira-kira harus aku lakukan? Dia cari Yesus untuk cari hidup kekal. Tapi sayangnya cerita ini nggak saya lanjutkan ya. Cerita ini dia pikir tentang harta duniawi. Padahal buangan hartamu semua, jualan, ikutlah aku. Artinya Tuhan bilang ojo mencintai harta itu ya. Yohanes 3:15. Ini janjinya Tuhan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Janjinya cuma ini tok, sekitaran kehidupan kekal. Karena ini jauh lebih berharga dari apapun juga. Yohanes 5:24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang
kekal dan tidak turut dihukum. Nah, ini ada turut dihukum ini ya, nanti kita garis balik. Turut dihukum sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Ada kalimat tidak turut dihukum. Kaitannya di mana? Kaitannya sama bilur. Yuk. Kita baca dulu di Petrus. 1 Petrus 22. Ayat 24. 1 Petrus 22 ayat 24. Ya, kita tidak turut dihukum sebab sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Kapan perpindahannya? Sekarang, ya. Sudah nggak ikut-ikut kita. Ngapain kita ikut-ikut? Ya. 1 Petrus 2 ayat 24. Ini. Ayat 24 ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita. Kita nggak ikut dihukum kan? Di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bilurnya menyembuhkan apa ini? Sakit penyakit jasmani atau hukuman tadi? Hukuman tadi. Ini nggak ada kaitannya sama bilur-bilur yang sekarang. Bilur-bilur Kristus jangan dipakai jamu sama obat. Kan sering dong bilur-bilur Kristus sudah menyembuhkan, nggak ada kaitannya. Ini bukan berkaitan dengan sakit penyakit kita. Tapi kita ini yang akan diajar oleh Tuhan yang dihukum. Ayatnya di mana? Yesaya 1 ayat 5, ayat 4. Kita ini bangsa Israel hari itu ya, itu mau dihukum. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel dan berpaling membelakangi Dia. Saudara kalau punya anak seperti ini diapakan coba? Ini, yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, berlaku buruk. Kalau saudara punya anak seperti ini gimana? Diajar kan? Ayat 5-nya. Di manakah kamu mau dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit, seluruh hati lemah, lesu. Ayat 6-nya. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak-bengkak dan bilur luka baru. Ini gambaran kerohanian. Tidak dipijit, tidak dibalut, dan tidak ditaruh minyak. Jadi semuanya bilur semua kalau ini diajar sama Tuhan. Ya kan? Makanya Yesaya 53 sekarang. Ayat 4. Yesaya, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung. Penyakit yang mana? Penyakit yang mana yang ditanggung? Yang diajar tadi itu loh. Penyakit yang diajar karena murtad, karena ini itu yang diajar. Itu ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Ayat 5-nya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Makanya tadi kesalahan tadi kan. Dan dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yang mestinya saudara yang dihukum, Yesus yang menanggung semuanya itu di kayu salib. Ini kaitannya. Jadi nggak ada kaitan dengan sakit penyakit yang disembuhkan hari ini, nggak ada. Urusan sakit penyakit kita tahu. Kalau Yesus hidup dalam diri kita, carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, semuanya ditambahkan. Arti ditambahkan ini saudara paham sendiri. Kalau Kristus yang diam dalam kita, dia bingung nggak sih dengan sakit penyakit? Dia bingung nggak dengan hidup yang cuma sekejap ini? Mau saudara sudah hidup selamanya. Hidup saudara ini sudah selamanya. Dia bingung dengan kehidupanmu yang cuma tinggal berapa tahun ini. Dia nggak bingung kok. Pasti saudara akan sadar sendiri. Saudara nggak akan kepo dengan tubuh ini. Saudara menjalani kehidupan ini dengan tenang kok. Nggak bingung mati, nggak bingung sakit penyakit. Karena apa? Yang hidup itu Yesus. Saudara gandol tok. Ada lagu Gandol Gusti itu benar-benar ilhami. Pahami gandol yang seperti apa. Betul-betul gandol itu wis aku melok terus apapun yang terjadi. Ya, paham ya? Jadi nggak ada kaitan dengan sakit penyakit yang sekarang. Sekarang kita tanya lagi nih. Iman yang sebesar biji sawi sudah ada belum?
Sudah ada ya? Matanya sudah terang ya sekarang ya? Sudah nggak gelap lagi ya? Mata sudah terang, iman sudah ada kehidupan, sudah ada Kristus. Saudara jadi manusia apa hari ini coba? Manusia apa coba? Manusia baru. Ya kan? Sudah menjadi manusia baru yang lahir kembali. Yohanes 4 yuk, kelahiran kita yuk. Makanya saudara akhirnya tahu makna baptis, ya. Kita sekarang lahir baru semuanya. Ya kan? Untuk bisa melihat Kristus, kita bisa melihat kelahiran baru. Sekarang saudara akan mengerti arti baptis itu apa sekarang. Orang yang dibaptis hanya liturgi, bisa berbuat dosa nggak, Pak Des? Bisa kan? Padahal katanya dibaptis, dicelup dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kenapa dia bisa berbuat dosa? Karena dia cuma hanya liturgi. Ya, kita sudah bukan begitu. Kita hari ini levelnya baptis itu artinya hidup kita sudah mati, sekarang dalam pimpinan Tuhan sepenuhnya. Ya, yuk kita baca nih. Ya. Yohanes 4 dulu ya, kelahiran baru ya. Yohanes 4 berapa ya? Oh ya, 3 ya. Yohanes 3 ayat 3. Ini ya. Yesus menjawabkan, aku berkata pada sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kalau saudara nggak lahir kembali, mau melihat Kristus, mau melihat surga, nggak mungkin. Dan kelahiran kembali ini bukan cuman yang dikejar liturginya, tapi betul-betul tadi loh, mengenakan Kristus seutuhnya. Ya, ayatnya di mana nih, lihat ya. Galatia 3 27. Baptis itu artinya hidupmu dipimpin oleh Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Banyak orang dibaptis yang dikenakan cuman surat. Kita sekarang mengenakan Kristus. Ya, yang menyelamatkan itu bukan suratnya, tapi Kristusnya ini, ya. 1 Korintus 10 ayat 2. Jadi arti baptis adalah ini 1 Korintus 10, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam apa artinya dibaptis dalam awan dan dalam laut? Mereka kan hidup, waktu mau jalan kan dipimpin oleh tiang awan, tiang api toh. Itulah artinya baptis. Dipimpin oleh tiang awan, dipimpin oleh tiang api. Kemanapun mereka berada, mau beranjak kan dipimpin dalam itu. Ya kan? Dan di dalam laut dipimpinlah mereka waktu mereka menyeberangi itu. Ya kan? Jadi saudara paham, arti baptis itu bukan baptis liturgi, tapi maknanya. Banyak orang Kristen hari ini cuman baptis liturgi, tapi hidupnya tidak dipimpin oleh Kristus. Buktinya apa? Buktinya yang dikhotbahkan tiap minggu cuma tentang moral. Kalau Yesus ada di hadiran saudara hari ini, perlu nggak kita bicara moral lagi, Pak Des? Nggak perlu, ya kan? Mosok sih tiap minggu khotbahnya tentang apa caranya berbuat baik. Saudara mengaminkan itu karena saudara memang tidak bisa berbuat baik. Saudara mengaminkan khotbah yang moral karena saudara mikir, iya ya, aku rusak ya, aku membenarkan. Kenapa? Karena memang orang-orang rusak. Tapi kalau ada Kristus, khotbah ini bukan buat aku. Khotbah ini sudah bukan buat diriku. Aku ini Kristus. Kristus itu terang. Mosok tiap minggu diomongi tentang bagaimana harus jadi jok ngene, jok ngono. Mosok sih seperti itu terus. Coba bayangkan sekarang. Harusnya bagaimana hari ini? Kita sekarang saling menguatkan. Yang mati-mati ini ayo dihidupkan untuk mengenakan Kristus. Itulah yang kita lakukan tiap hari sekarang. Ya, jadi ibadah kita sudah bukan ibadah yang liturgi lagi, tapi ibadah yang sejati. Paham nggak ibadah sejati itu apa? Apa kira-kira ibadah sejati? Ibadah sejati apa kira-kira? Ke gereja sejati nggak? Hari ini saudara beribadah sejati nggak ini?
Hah? Kalau ini ibadah sejati, berarti kalau saudara hari Minggu nggak ke gereja dosa nggak? Ayo. Ibadah ini jangan lagi dipaksa. Karena Kristus diam dalam diri kita, kita pasti senang untuk hadir saling menguatkan. Lihat ya. Ibadah itu apa sih artinya? Saudara paham nggak tentang ibadah? Apa sih sebenarnya ibadah itu? Ibadah itu, ayo coba ya belajar yuk. Bagaimana Tuhan membentuk suatu ibadah zaman dulu ya? Keluaran 12:25. Ibadah itu tulisannya zaman dulu namanya servis. Tahu arti servis? Tahu? Servis itu melayani atau membaktikan, ya, atau bakti, ya. Nih lihat nih, Keluaran 12 ayat 25. Nanti saudara akan tahu, ternyata aku nggak tahu beribadah ternyata, ya. Dan apabila kamu tiba di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Berarti ada sebuah perintah dulu, dijadikanlah sebuah ibadah. Perintah untuk dilakukan. Perintah untuk dilakukan. Yuk lagi. Keluaran 13 ayat 3. Keluaran 13 ayat 3. Lalu berkatalah Musa, peringatilah hari ini, sebab hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan segala sesuatu yang beragi. Ini perintah atau apa ini? Ini kan perintah kan? Harus dilakukan nggak zaman dulu? Oleh Israel. Harus kan? Ya, makanya semua perintah yang harus dilakukan, ayat 4-nya, hari ini kamu keluar dalam bulan Abib, ayat 5-nya, apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, maka engkau harus melakukan sebuah perintah akan menjadi sebuah ibadah kalau itu dilakukan. Jadi paham ya? Ibadah adalah melakukan perintah Tuhan. Jelas ya? Saudara sekarang mau beribadah kan sama Tuhan kan? Kan sama, mengasihi Tuhan dan melakukan perintahnya, itu adalah ibadah. Paham ya? Makanya Yesus zaman dulu, dia nggak mau yang liturgi. Yohanes 5:18. Yohanes 5:18. Makanya orang Yahudi itu muangkel banget sama Yesus. Ini lihat nih. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja ya, karena ia meniadakan hukum hari Sabat. Sabat itu penting nggak buat orang Yahudi? Penting nggak? Yesus bilang nggak sabat-sabatan, makan dia. Ini loh. Yesus mementingkan liturginya atau maknanya? Maknanya. Ia mengatakan, karena ia juga mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dengan demikian menyampaikan diri dengan Allah. Orang Yahudi muangkel banget sama Yesus, ya kan? Orang Yahudi cinta nggak sama Allahnya? Kalau seperti ini cinta nggak? Enggak. Allahnya jadi manusia dia tolak kok. Dia hanya cinta sama peraturannya. Makanya kita hari ini harus tahu, ya, Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Tubuh yang mana? Yang mati tadi, ya, untuk diisi kehidupan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Kenapa kita hidup? Karena ada Kristus, ya kan? Kristus itulah yang berkenan, yang kudus. Semua tidak ada yang dikenan nama Tuhan, hanya Kristus yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Tubuh kita yang ada kehidupan Kristus, itulah yang akan melakukan semua perintah-perintah Tuhan, ya. Itu persembahan yang sejati. Kalau ibadah begini, kemudian saudara bilang itu ibadah sejati, nanti ibadahnya Senin sampai Sabtu saja, sampai Minggu, seminggu terus berturut-turut, ya kan?
Artinya kita sekarang perintah Tuhan itu yang kita lakukan. Makin hari makin mengerti kita ini ya. Paham ya? Makanya saudara pahami hari ini. Lebih banyak orang mati atau orang hidup, Andreas? Hari ini kalau dilihat ya, dosa itu menjalarnya cepat sekali kan. Makanya lihat ya, segala sesuatu yang mematikan, doktrin-doktrin agama yang mematikan, penyebarannya cepat. Bukan berarti kalau semua orang tahu bahwa semua itu berarti kebenaran, tidak. Karena orang-orang mati. Dosa dari Adam langsung menjalar ke seluruh manusia. Sekarang bayangkan begini. Antara orang mati sama orang hidup, banyak mana hari ini? Banyak mati. Orang mati saling mengabarkan tentang doktrinnya. Cepat nggak? Makanya gereja hari ini. Begitu ada doktrin yang menyesatkan, semua seluruh dunia langsung confirm dan dipakai di gereja. Kenapa? Karena itu mematikan. Tapi doktrin tentang kebenaran, tentang kehidupan, tidak ada yang mengkhotbahkan. Kenapa? Karena tidak ada orang yang hidup. Kalau orang berasal dari sorga, yang dikhotbahkan selalu tentang kehidupan. Orang dari dunia pasti ngomongnya tentang duniawi. Tahu bedanya ya? Makanya lihat nih, pengajaran yang menyesatkan saudara berkembang pesat di seluruh dunia. Doa yang geblak deng, yang aneh-aneh, semuanya cepat menyebarnya. Tapi tentang kebenaran, sulitnya minta ampun. Coba pada khotbahi orang tentang kehidupan ini. Bagaimana menyalibkan diri, menghidupkan Kristus. Orang mau nggak? Nolak. Menolak. Sulit. Karena mereka orang-orang mati. Ngomong sama orang mati sulit nggak, Pak? Sulit kan? Gimana caranya ngomong sama orang mati? Harus dibangkitkan dulu. Dia harus hidup dulu. Baru dia bisa menerima semua firman yang menghidupkan. Kalau dia nggak merasakan yang hidup, mau diceritain tentang sorga, sorganya sorga yang tentang mata yang jahat tadi. Kalau kita sudah hidup, merasakan yang hidup ini loh, betul-betul hidup, baru bisa cerita tentang kehidupan buat orang lain. Kalau saudara nggak merasakan yang hidup di dalam, mau cerita gimana coba? Mau ngomong apa lagi? Nggak ngerti kok. Paham ya? Kalau saudara tidak berasal dari sorga, gimana cerita tentang sorga? Ada yang bisa? Pak Andreas, nggak ada Kristus. Mau ngomong sorga yang di mana, Pak? Bingung. Sorganya bingung sorganya. Nanti sorganya minta ini, minta itu. Enggak. Saudara bisa menceritakan tentang yang hidup, tentang Kristus, tentang Yesus itu bagaimana dalam diri saudara. Karena memang sudah dirasakan. Baru bisa cerita sama orang lain. Kalau saudara nggak merasakan, mau cerita ya apa carane? Juntrungannya gimana? Nggak ngerti. Hanya cerita kata orang. Sekarang nggak boleh lagi ya. Makanya nih lihat nih. Kita sekarang bicaranya sudah bukan bicara tentang duniawi. Satu Yohanes 4 ayat 5. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Makanya kenapa mereka bicara hal duniawi? Karena arurnya cuman duniawi tok. Sekalipun baca firman kelihatannya pendeta, kalau yang dikupas cuman kehidupan duniawi, mereka tidak mengenal yang namanya sorga. Harusnya hari ini saudara tidak diajak untuk mencintai dunia. Saudara diajak untuk rindu mencintai sorga. Saudara diajak rindu, caranya bagaimana ke sorga? Ini saja nggak cukup dengan percaya Yesus tok. Tanpa menjadi kelahiran baru nggak cukup. Tanpa hidup kita seperti Yesus nggak cukup. Orang kan sekarang dengan gampangnya wis percaya toh, amin. Selesai toh. Yang dikejar lahiri Anda. Harus benar-benar merasakan yang hidup. Nih lihat sekarang ya. Antikristus itu siapa sih sebetulnya ya? Ini lihat ayat 3-nya nih. Setiap roh ya yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Sekarang kalau ada Kristus,
banyak orang yang tidak mau mengakui bahwa hidupnya adalah Kristus. Berarti antikristus gak? Ya kan? Tanpa disadari kan? Antikristus itu banyak orang yang hidupnya tidak mau mengenakan Kristus. Yesus menawarkan hidupnya buat dikenakan sama orang. Tapi orang menolak. Antikristus ini bukan sesuatu yang seseorang yang begini ini loh. Setiap roh, spirit yang tidak kelihatan nih kan, yang tidak mengaku Yesus. Saudara mau mengaku Yesus ini loh. Hidupku bukan aku lagi. Kalau Pak Andreas mengakui Kristus dalam diri Pak Andreas adalah pengikut Kristus sejati. Tapi ada orang yang banyak kan melok Kristus, dia tidak mengenakan Kristus, maka itulah anti Kristus. Kenapa? Karena dia tidak mau mengenakan Kristus. Dia pikir Kristus itu penderitaan, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh anti Kristus. Tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini sudah ada di dalam seluruh dunia. Ayat 4-nya. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada dalam diri kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Roh Kristus hari ini jauh lebih besar daripada diri saya sendiri. Rohku yang tadi, mataku yang jahat di mata jasmaniku sekarang kalah sama Kristus. Ini yang saya kenakan. Makanya antikristus itu nggak jauh-jauh. Nggak usah nguber orang-orangnya. Jangan-jangan kita juga anti Kristus kalau kita tidak mau mengenakan Kristus. Kalau kita senang dengan hal duniawi, yang dikejar cari Kristus cuma cari duniawi, kita ini jadi anti Kristus. Ya, saudara nggak usah jauh-jauh ngejarnya. Makanya 5-nya toh, mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Orang dunia ngomongnya pasti tentang dunia. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang Berarti roh yang menyesatkan apa? Bicara tentang tadi mata saudara yang jahat tadi, yang kepingin cari Tuhan cuma untuk lahiriah. Mati loh saudara. Baca firman pakai mata lahiriah, mati loh saudara. Ya, orang bisa makin jahat, orang bisa makin bodoh. Coba, ada orang pinter, begitu baca firman jadi bodoh, banyak nggak? Banyak nggak? Coba, orang baca firman, harusnya orang pinter, karena agama terus akhirnya bunuh-bunuhan, banyak nggak? Itu ketaatan sama kebodohan itu satu saudara. Antara taat dengan bodoh itu satu saudara. Kalau tanpa pengertian, kayak tadi ayat tadi, serahkan nyawanya, pikir serahkan nyawanya. Nggak ada yang mampu, tidak ada yang berani. Apalagi sudah punya anak, sudah punya istri. Nyawaku buat anak istriku. Ya kan? Kalau dipahami secara mata daging, bisa rusak semua ini. Makanya dipelajari. Kita mengenakan Kristus. Aku nggak anti dengan Kristus. Aku mau dipakai menjadi Kristus. Setuju ya? Nggak berat kan? Berat atau nggak berat? Ringan kan? Ya? Udah ya? Makanya masing-masing sekarang ya. 2 Korintus 13 ayat 5. Semuanya ini ya. Semuanya. Saya hanya bisa mengkhotbahkan saja. Tapi yang punya keputusan Bapak Ibu sendiri. Ya. Firman ini nggak perlu saya tambah-tambahin. Ya. Ini lebih dari cukup. Untuk membawa saudara pada kehidupan lebih dari cukup. Cuman satu tok caranya. Mata kita berubah. Ya, mata kita berubah. Ini cukup, sangat cukup untuk membawa kita masuk ke dalam kerajaannya. Makanya nih lihat. Uji dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak dalam iman? Selidiki dirimu. Jangan main-main ya. Ujin, selidiki. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus ada dalam diri? Nih, masing-masing. Saya hanya mengkhotbahkan. Tidak bisa membawa diri saudara pada keselamatan. Yang bisa menyelamatkan hanya engkau dengan Tuhan sendiri. Itu keputusanmu. Ujian dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam Kristus ya? Selidiki dirimu.
Apakah kamu ini nggak yakin akan dirimu bahwa Kristus ada dalam dirimu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak akan tahan uji. Artinya tidak tahan uji, kamu pasti mati. Uji dirimu sendiri. Yesus cukup sebesar biji sesawi, tapi dia ada. Ya, paham ya? Itu sanggup merubah cara pandang kita, pola pikir kita, semuanya rubah. Nggak sulit. Kita akan berpikir yang gampang, yang manis, yang baik, yang senang, akan berpikir tentang surga. Ayat penutup Kolose 3. Makanya kalau orang bisa membawa persembahan, kan gini ya. Orang bisa membawa tubuh yang dipersembahkan, itu karena apa coba? Kambing bisa nggak jalan sendiri untuk mempersembahkan dirinya? Nggak bisa, Pak Des. Harus ada yang hidup kan? Mempersembahkan tubuh itu baru bisa kalau ada yang hidup. Kristuslah yang membawa tubuh kita untuk dipersembahkan sebagai persembahan sejati. Ya, kalau nggak ada yang hidup, nggak mungkin. Tidak mungkin. Kolose 3. Ayat 2. Ayat 1 2 ya. 1 dan 2 ya. Karena itu, kalau kita, ini sekarang ya, sudah bukan kamu lagi. Karena itu, karena aku dibangkitkan dengan Kristus, perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2-nya. Ya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan lagi di bumi. Mata kita sudah berubah nggak? Berubah total. Berubah total. Ya. Berubah total. Ayat 3-nya. Sebab saya telah mati dan hidupku tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Berarti yang tampil siapa? Kita sudah mati, nggak ada. Sudah, jangan bilang nggak ada. Aku sudah tidak ada. Orang mati masa si ono sih? Sebab aku telah, nih, aku telah, di mana orang mati? Di mana orang mati? Di kuburan. Sudah nggak ada. Ya, sebab aku telah mati. Makanya orang mati nggak ada muncul, nggak ada keinginan, mati kok. Kalau dia masih hidup, masih bisa punya kehendak, berarti memang tidak pernah mati. Dan hidupku tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Ayat 4-nya, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, aku pun akan menyatakan diri bersama-sama dia dalam kemuliaan. Inilah tubuh yang dicari, tubuh kemuliaan. Ya, saudara sekarang masih bisa mengenakan matanya untuk melihat tubuhnya sekali waktu. Kita akan kenakan itu nanti, ya. Walaupun kita sekarang sudah memakai tubuh itu, tapi masih dibatasi oleh kulitnya. Sebentar lagi kita akan pakai itu, ya. Makanya mati adalah keuntungan. Kalau aku hidup untuk Kristus, untuk membangkitkan orang-orang mati, ya. Kiranya Tuhan memberkati saudara, ya. Terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman yang sudah Kau sampaikan kepada kami semua. Kebenaran yang luar biasa yang kami pahami dari ulasan yang sudah disampaikan hamba. Biarlah firman ini hidup dalam hidup kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami telah memiliki kehidupan, memiliki nyawa Kristus, dan nyawa ini akan kami berikan kepada orang lain, sehingga banyak dari mereka pun memiliki kehidupan kekal, memiliki sorga, sama seperti kami semua Tuhan. Terima kasih, kami percaya keberadaan Kristus ada dalam hidup kami. Kemanapun kami berada, keberadaan Kristus yang kami tampilkan dalam kehidupan kami. Terima kasih, banyak hal yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, dan kami percaya Roh Kudus akan memberikan pengertian-pengertian, karena kami memiliki pengertian yang sama, yaitu kami mencari kehidupan, bukan mencari hal-hal yang lain. Kami cari sorga, kami cari kekekalan, kami cari kehidupan lewat kebenaran yang sudah kami dengar, Tuhan. Terima kasih.
untuk sebagai hamba memastikan para pemberi ada tempatkan Tuhan